Seperti yang sudah pernah dibahas dalam Discovery Channel Military tentang pasukan khusus terbaik di dunia, Top Elite Special Forces in the World, maka saat itu seluruh pasukan khusus di dunia dinilai kinerjanya dengan parameter-parameter tertentu, dan tentu saja dihimpun juga pendapat-pendapat dari berbagai pengamat militer dan para ahli sejarah. Menurut siaran Discovery Channel tersebut terlihat hasil yang cukup membanggakan tanah air tercinta kita Indonesia ini. Posisi pertama ditempati SAS, Inggris. Peringkat kedua Mossad, Israel, dan peringkat ketiga adalah Kopassus, Indonesia. Narator dari Discovery Channel Military menjelaskan kenapa pasukan khusus Amerika Serikat tidak masuk peringkat. Ternyata dikarenakan mereka terlalu bergantung pada peralatan yang berbasis teknologi super canggih, akurat dan serba digital. Menurut penilaian bahwa sebuah pasukan khusus yang hebat adalah pasukan yang mampu mencapai kualitas sempurna dalam hal kemampuan individu. Tentu saja termasuk di dalamnya adalah kemampuan bela diri, bertahan hidup, survival, kamuflase, strategi, daya tahan, gerilya, membuat perangkap, dan lain sebagainya. Kemampuan yang tidak terlalu mengandalkan dan bergantung pada teknologi canggih dan memiliki skill di atas rata-rata pasukan elit luar negeri lainnya menjadi nilai plus bagi Kopassus. Mungkin karena itu pula lah muncul ungkapan bahwa satu prajurit Kopassus setara dengan 5 prajurit biasa. Dan mungkin juga karena kehebatan Kopassus itu jugalah yang menyebabkan sekitar tahun 1990-an Amerika begitu keberatan, dan Australia menjadi ketakutan ketika Indonesia akan memperbesar jumlah anggota Kopassusnya. Komando Pasukan Khusus, Kopassus, dulunya bernama Komando Pasukan Sandi Yuda, Kopasanda, dilatih untuk mengumpulkan data intelijen, berbagai teknik operasi khusus, sabotase, dan pendaratan lewat udara dan air. Didirikan pada tanggal 16 April 1952, Kopassus dirombak dan dikecilkan jumlahnya di tahun 1985, dan pada tahun 1992 kekuatan Kopassus hanya berjumlah 2.500 orang. Mereka, yang dapat dengan mudah dikenali karena baret merahnya, dibagi dalam 2 grup operasi dan 1 grup pelatihan. Pada tahun-tahun akhir di dasawarsa tahun 1990-an, Kopassus kembali menambah jumlah anggotanya menjadi 6.000 orang. Dengan bermarkas besar di Cijantung, Jakarta Timur, Kopassus berkembang menjadi 5 grup, di mana grup 4 secara khusus menangani operasi intelijen bersama dengan Satuan Gabungan Intelijen, SGI, Kopassus. Beberapa kiprah Kopassus yang membanggakan antara lain pernah menjadi juara 1 sniper dalam pertemuan pasukan elit Asia Pasifik Desember 2006. Waktu itu nomor 2-nya adalah dari SAS. Kemudian mereka menduduki posisi nomor 2 dari 35 pasukan khusus yang ikut terlibat dalam hal keberhasilan dan kesuksesan operasi militer, intelijen, pergerakan, penyusupan, penindakan pada pertemuan Elite Forces in Tactical Deployment and Assault di Wina, Austria. Pada saat itu yang menjadi nomor 1 adalah Delta Force USA. Negara-negara Afrika Utara hingga Afrika Barat memiliki acuan teknik pembentukan dan pelatihan pasukan khusus mereka dengan sekitar 80% pelatih mereka adalah perwira-perwira Kopassus. Bahkan pasukan pengawal presiden, Pas Pampres, Kamboja adalah sebuah pasukan elit yang dilatih oleh Kopassus. Unit Kopassus pernah terlibat dalam operasi pembebasan sandera dalam pesawat Garuda Airlines Woyla pada tahun 1981. Ternyata kita memiliki pasukan elit yang sungguh luar biasa. Karenanya besar harapan pasukan elit ini tidak hanya mengangkat citra Indonesia di mata dunia, tapi juga mampu membantu stabilitas dalam negeri. Tentu saja di dalamnya ada harapan bahwa Kopassus juga dapat membantu mengamankan Papua dan daerah-daerah konflik lainnya.